Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Throne of Sele episode 56 yang tayang hari Kamis ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 25 Mei 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Throne of Sele episode 56 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya. Gas! Pada ending episode 55 sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan tim pasukan pemburu iblis Hao Chen melawan Raja Iblis Bila Ganda Emas tingkat 6. 大家一起上，把他就地斩杀！ Yang mana setelah melihat dirinya di pojokan tim Hao Chen berkat combo yang mereka lakukan, Raja Iblis Bila Ganda Emas menunjukkan amukannya dengan mengeluarkan kekuatan terbadasnya, yaitu tebasan pembunuh penjara Bila, menyebabkan kelompok Hao Chen yang terkena dampak serangan ini pun tampak pontang-panting. Namun di sini Hao Chen tetap melindungi para rekannya, terutama Chai yang bahkan dengan tebasan pedang cahayanya, ia berhasil menghentikan serangan dari Raja Iblis Bila Ganda. Melihat tim Hao Chen tidak terkena dampak apapun dari serangannya, Raja Iblis Bila Ganda tampak murka dan hendak meluncurkan serangannya lagi. Namun dikarenakan luka yang dialaminya akibat baku hantam dengan dua Nyi kumat, ia pun memutuskan untuk kabur. Tetapi di sini, Hao Chen tidak membiarkan begitu saja berlangsung jadi-jadian ini untuk kabur saat ia segera melakukan trio combo badas yang diperuntukkannya untuk menghabisi Raja Iblis Bila Ganda bersama Yuan Yuan serta Chai Setelah combo badas bucin dari Hao Chen dan Chai yang menyebabkan Raja Iblis Bila Ganda mokat, duanya pun mengucapkan rasa terima kasihnya atas pertolongan Hao Chen dan ia berjanji akan membalas semua bantuan ini di masa depan sebelum pada akhirnya memutuskan untuk kembali bersama timnya. Serta setelah kepergian duanya, Hao Chen pun pada akhirnya mengajak kelompoknya untuk melanjutkan perjalanan. Dan ketika di tengah perjalanan kelompok Hao Chen menuju perbatasan pemburu iblis yang tampak masih cukup jauh, Gao Yingji pun tiba-tiba datang dan memberi kabar buruk tentang tim mereka yang akan dibubarkan jika terlambat sampai di perbatasan pemburu iblis dalam kurun waktu 1 jam. Namun dikarenakan tim Hao Chen berhasil memokatkan Raja Iblis Bila Ganda, alhamdulillahnya kesatria langkah ke-7 itu pun memberikan mereka hadiah berupa tumpangan untuk dengan cepat membawa mereka sampai di perbatasan pemburu iblis dan juga masing-masing diberikan poin kontribusi. Serta saat ini di perbatasan pemburu iblis terlihat para prajurit tampak siap siaga saat menyambut kedatangan pesawat para tim pasukan pemburu iblis. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah pesawat para tim pasukan pemburu iblis sampai di perbatasan pemburu iblis, mereka segera landing di bawah dengan kelompok Hao Chen segera diperintahkan Gao Yingji untuk ikut dengannya. Namun baru saja kelompok Hao Chen berjalan di perbatasan ini, mereka segera disambut pria tampan nan gagah berwajah dingin yang menunggangi kuda. Saat Gao Yingji yang melihatnya pun segera mengalihkan pandangannya ke arah kelompok Hao Chen dan memperkenalkan kepada mereka tentang pria tampan ini yang merupakan komandan tertinggi divisi pengusir iblis dan memiliki julukan Raja Asasin bernama Seng Lingxin. Sehingga pada saat yang sama, mendengar pujian dari Gao Yingji, Seng Lingxin segera menunjukkan senyum tipisnya dan meminta Gao Yingji untuk tidak terlalu berlebihan memujinya, sebab ia merasa kesatria langkah ke-7 itu juga merupakan seorang pahlawan muda sejati yang memiliki kemampuan 11-12 dengannya. Serta setelah mengatakan hal ini kepada Gao Yingji, Seng Lingxin segera mengalihkan tatapannya ke arah kelompok Hao Chen sembari mengucapkan selamat datang kepada mereka di kota pengusir iblis ini. Dan sebelum menugaskan misi yang berbeda untuk tim pasukan pemburu iblis mereka, Seng Lingxin menyajikan situasi saat ini dari pembagian camp militer pengusir iblis dan kota pengusir iblis, sebab hal ini diharapkannya agar mempermudah kelompok Hao Chen untuk pergi bertempur dan kembali dalam keadaan selamat dengan mendapatkan banyak poin kontribusi
kontribusi. Yang mana pada saat ini, di pembagian militer pengusir iblis, Zhang Linxin pun menjelaskan bahwa semua mayoritas pergerakan di sana diawasi dan diperintahkan langsung oleh kuil assassin dengan bantuan dari kelima kuil besar lainnya, termasuk bagian utama dari kelima kuil yang menjaga lokasi strategis pegunungan pemburu iblis dengan bantuan pasukan kuil assassin yang berjumlah ribuan orang, serta di bawah komando utama markas besar aliansi. Kuil assassin telah berjanji akan mengorbankan segenap jiwa dan raganya dengan tekad yang tak tergoyahkan untuk melindungi wilayah kota pengusir iblis dari serangan para iblis. Hal ini pun dibuktikan sejak dari zaman ke-8. Pembagian militer pengusir iblis dan kota pengusir iblis telah ribuan kali diserang habis-habisan oleh para iblis, tetapi tidak pernah menunjukkan tanda-tanda runtuh sedikit pun, menyebabkan kota pengusir iblis ini pun dijuluki wilayah berdarah dengan ribuan pengorbanan para prajurit serta para tetua terdahulu yang tak terhitung jumlahnya. Dan mendengar penjelasan dari Zhang Linxin, kelompok Hao Chen dengan pengecualian Cai Er, semuanya tampak sangat bersemangat dan bangga, sebab mereka merasa bisa ikut serta dalam pertempuran di wilayah ini adalah suatu kehormatan tersendiri bagi mereka. Serta setelah melihat kelompok Hao Chen bersemangat, Zhang Linxin pun pada akhirnya menempatkan posisi mereka di kamp perkemahan militer untuk bekerja sama dengan pasukan darat serta meminta mereka bertindak jujur. Dan bergabung di antara pasukan ini, tim Hao Chen juga tidak memiliki hak istimewa apapun, hanya menghabisi musuhlah yang akan membuat mereka mendapatkan poin kontribusi dan juga satu-satunya cara untuk dipromosikan di dalam pasukan. Oleh sebab itu, semakin tinggi jumlah poin kontribusi yang mereka miliki, semakin penting pula misi yang mereka dapatkan. Namun di sini, Zhang Linxin juga mengingatkan tim Hao Chen untuk tidak membiarkan salah satu tim mereka meninggoy, sebab jika hal itu terjadi, tim pasukan pemburu iblis mereka akan dibubarkan dan poin kontribusi mereka akan diambil kembali. Yang hal ini pula lantas membuat Zhang Linxin menyarankan tim Hao Chen untuk mengutamakan kerja sama tim dan membuang semua sifat ego mereka yang merupakan satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Sehingga pada saat yang sama, setelah penjelasan yang cukup panjang dari Zhang Linxin selesai, salah satu komandan tempur pasukan darat segera menampakkan batang hidungnya. Yang hal ini pula lantas membuat Zhang Linxin segera memerintahkannya untuk membawa tim Hao Chen bergabung dalam pasukan tempur darat, menyebabkan si komandan yang mendengarnya pun perlahan mengangguk patuh dan segera membawa kelompok Hao Chen untuk menuju kamp militer di bawah tatapan berkaca-kaca Zhang Linxin yang melihat lagi Cai Er putrinya. Setelah dibawa si komandan tempur pasukan darat, kelompok Hao Chen pun ditugaskan ke pasukan tempur darat pertama, serta ketika membawa kelompok Hao Chen, si komandan pun merasa sangat tersanjung dengan bergabungnya kelompok Hao Chen yang merupakan pasukan elit aliansi di dalam pasukannya. Yang hal ini pun lantas membuatnya segera memperkenalkan dirinya, yang merupakan komandan pasukan pertama bernama Zhang Hairong. Dan mendengar perkataan komandan pasukan pertama itu yang bernama Zhang Hairong, Hao Chen pun tertawa santuy dan menyuruhnya untuk tidak terlalu menunjukkan sifat rendah hatinya, sebab ia merasa walaupun kelompoknya merupakan pasukan tim pemburu iblis nomor 1, ia dapat menjamin bahwa meskipun timnya memiliki kekuatan yang terbilang cukup OP, timnya akan sepenuhnya mematuhi dengan ketat setiap perintahnya. Sehingga pada saat yang sama, mendengar pernyataan dari Hao Chen, Zhang Hairong merasa lega di hatinya saat dia tertawa keras dan juga memuji sifat rendah hati Hao Chen, serta mulai dari sekarang dan seterusnya, ia juga memberitahu Hao Chen bahwa timnya akan bertindak sebagai prajurit bawah yang ditugaskan untuk selalu mengikuti arahannya dalam menyerang. Hal ini pun lantas membuat si Masian yang mendengarnya tidak bisa menahan diri untuk segera bertempur dengan menanyakan kepada Zhang Hairong apakah dirinya bisa bertempur di depannya. Saat Zhang Hairong yang melihat ini memperbolehkan saja apa yang dikatakan si Masian, sebab visi misi pasukan tempur di bawah komandonya tidak boleh memiliki satupun pengecut di dalamnya. Yang hal ini pun lantas membuat kelompok Hao Chen yang mendengarnya segera memberi hormat kepada Zhang Hairong sembari mengatakan ya. Serta setelah memberi pengertian kepada kelompok Hao Chen, Zhang Hairong pun menugaskan mereka untuk pergi ke kamp tempat tinggal yang sudah disediakan khusus prajurit. Saat Hao Chen DKK yang mendengar perintah ini pun bergegas pergi ke sana, dan pada akhirnya diberikan peralatan perang standar berupa satu set pakaian perang yang bersih. Tetapi di sini tidak ada seragam pun yang mengkhususkan wanita, melainkan semuanya sama saja. Meskipun demikian, Yuan tidak terlalu peduli dengan hal ini, sebab ia memiliki tubuh tinggi semampai yang bisa
bisa dikatakan cocok untuk pria. Namun lain halnya dengan Chai Er dan Ying Er ketika mereka mengenakan pakaian perang itu. Pakaian perang itu sepertinya tidak cocok sedikit pun untuk mereka kenakan karena tampak longgar plus molor, membuat Hao Chen dan kakak yang melihatnya pun spontan tertawa ngakak. Tetapi pada saat itu, Ying Er tiba-tiba mengungkapkan sisi emak-emaknya dengan mengambil satu jarum dan benang yang dimilikinya dan memotong seragamnya bersama dengan milik Chai Er untuk kemudian menjahitnya kembali. Serta setelahnya beberapa menit melakukan hal ini, seragam kedua wanita itu pun pada akhirnya bisa dikenakan. Dan melihat kemahiran ilmu jahit menjahit dari Ying Er, Lin Xin spontan menunjukkan keterkejutan di wajahnya dengan tidak menyangka gadis cebol ini memiliki kemampuan unik seperti itu, menyebabkannya tidak heran bahwa Yang Wenzhou terus-terusan mengejarnya untuk menaklukkan hatinya. Yang hal ini pun lantas membuat Ying Er yang mendengarnya merasa bangga, tetapi ia menyuruh Lin Xin untuk tidak membahas lagi tentang hal yang berkaitan dengan Yang Wenzhou, menyebabkan Lin Xin yang melihatnya terkekeh sejenak dengan mengalihkan pembicaraan lain. Saat ia kemudian menyerahkan 2 pil pemulihan spiritual kepada para rekannya dan menyuruh mereka untuk masing-masing beristirahat guna memulihkan tubuh mereka yang tampak kehabisan energi spiritual setelah melakukan baku hantam melawan para iblis di pegunungan Yumu. Tetapi pada saat yang sama, baru saja kelompok Hao Chen merebahkan badannya, suara ketukan pintu yang sangat keras terdengar di pintu Hao Chen, menyebabkan Hao Chen yang mendengarnya bergegas membuka pintu dan menemukan seorang pemuda tampan yang secara mengejutkan ternyata adalah Han Yu yang memberitahukan bahwa ada pertemuan prajurit. Hal ini pun lantas membuat Hao Chen segera memanggil rekan-rekannya sebelum bergegas keluar dari tempat tinggal sembari memegang tangan Chai Er. Serta setelah keluar dari tempat tinggal, Hao Chen bisa melihat sekelompok prajurit bergegas dengan kecepatan tinggi untuk membuat sebuah formasi perang, dan berdiri tidak jauh darinya, Hao Chen dapat melihat Zhang Hairong dengan penampilan gagahnya yang mengenakan baju perang dan masing-masing tangannya memegang kapak perang, berdiri memimpin para prajurit yang sedang berbaris. Yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen dengan cepat memimpin para rekan timnya untuk berlari ke arah Zhang Hairong dan melaporkan tentang timnya sembari melakukan penghormatan prajurit di hadapannya. Sehingga pada saat yang sama, melihat kelompok Hao Chen di hadapannya, Zhang Hairong pun tanpa basa-basi segera memerintahkan mereka dengan suara tegasnya untuk berdiri dan membentuk formasi di belakangnya dan selalu mengikuti semua arahannya dalam menyerang para iblis di depannya yang kali ini secara barbar menyerang tembok perbatasan. Ya, sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Hell episode 56 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata, saya ucapkan bye-bye.